teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana cara membuat CV sesuai dengan janji aku di video yang kemarin ya. Tapi sih ini CV tentang pengalaman kerja aku dan sesuai versi aku ya. Kalau kalian pengen tahu bagaimana CV aku atau tutorial cara membuat CV aku, boleh simak, oke? Langsung aja ke videonya ya, ke cara tutorialnya. Di sini ada riwayat hidup, ada fotonya, terus ada juga nama aku, Anti Widiawati, ada alamatnya, ada kecamatannya, kelurahannya, RT, RW, terus ada nomor telepon, nomor WhatsApp. Terus aku mau ngasih tahu ya, kayak nomor telepon sama nomor WhatsApp itu harus sama. Jadi nanti buat ngehubunginnya itu kayak lebih gampang. Terus ada email juga. Nah, email juga di sini kalian usahain jangan ganti-ganti ya teman-teman. Usahain ada emailnya satu yang aktif, yang benar-benar aktif, biar nggak salah-salah. Biar kalian juga takutnya nih kalian kepanggil malah di email yang satu lagi. Terus di sini aku juga kayak ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status, agama, tinggi badan, berat badan, ya standar aja sih. Terus ada juga kayak pendidikan kalian itu kayak misalnya PK-nya di mana, terus tahun dari berapa sampai berapa, terus SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana. Itu harus disertain ya teman-teman, disertain sama tahunnya juga. Terus di sini ada bahasa nih, bahasa yang kalian kuasai, misalnya kayak bahasa Indonesia. Kalau aku sih masukinnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia sih aku tingkatnya baik karena ya aku orang Indonesia. Terus kalau Inggris aku sih cukup ya karena aku masih belajar juga kalau bahasa Inggris. Terus ada juga bahasa Sunda karena aku tinggal di Sunda ya teman-teman. Kalau misalnya kalian kayak kerjanya atau misalkan kayak rumahnya atau alamatnya sesuai pokoknya sesuai dengan daerah masing-masing ya. Kalau aku di sini bahasa Sunda karena bahasa Sunda aku baik insya Allah. Terus di sini yang paling penting nih ada pengalaman kerja. Ini pengalaman kerja aku yang dulu ya. Kalau sekarang aku bekerja di rumah sakit, alhamdulillah. Nih di sini aku tahun 2018 ada di Puskesmas Benteng Kota nih ya teman-teman. Nih job desk aku yang pertama itu melakukan pemeriksaan perawatan pada bayi dan anak remaja dan orang dewasa. Ya standar-standar aja sih. Terus ada juga memberikan konseling dan pelayanan keluarga berencana atau KB ya teman-teman. Terus ada kayak melakukan imunisasi pada bayi dan ibu, melakukan perawatan luka, penjahitan luka kayak hacking, terus melakukan rujukan ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, memberikan obat, dan menjelaskan cara penggunaannya, melakukan pertolongan pertama pada kegawatan umum atau kebidanan. Kalau misalkan kalian ada kerjanya kayak double gitu sih, kayak di KIA atau di kalau bidan itu di kayak di KIA, kalau kegawat daruratan umum itu di poli umum ya teman-teman. Terus input data pasien BPJS Kesehatan. Sekarang kan musimnya kayak piker ya. Nah, aku isi piker kayak misalnya diagnosanya apa, penyakitnya apa gitu. Terus arsip data harian pasien puskesmas kayak misalkan dia alamatnya di mana, rumahnya di mana, terus siapa, namanya siapa, terus kayak misalnya ada obatnya apa, diagnosanya apa, terus membantu persiapan data akreditasi puskesmas. Karena pas aku masuk itu kebetulan puskesmasnya lagi mau akreditasi, jadi aku persiapan data sama akreditasi juga. Nih, terus di 2018 aku bekerja di Klinik Mutiara juga ya. Kebetulan aku di 2018 itu bekerja di puskesmas sama di klinik ya teman-teman.
Nih tugas dan tanggung jawabnya itu kayak membantu proses melahirkan serta melakukan pemantauan pada ibu yang akan melahirkan. Karena kan ngelahirin itu nggak kayak misalkan 1 jam 2 jam, pokoknya kalian ngerasain ya, kayak misalkan bisa dari subuhnya ke subuh lagi, pagi ke pagi lagi, atau ada juga yang sebentar. Terus melakukan pemeriksaan dan perawatan pada bayi, anak, remaja dan orang dewasa. Terus memberikan konseling dan pelayanan keluarga berencana yang KB yang kayak gitu-gitu aja. Terus memberikan konseling kepada ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, melakukan penjahitan hacking pada ibu yang melahirin dan pasien umum, karena kan nggak semua yang lahirin itu kayak misalkan normal brojol terus kayak nggak ada ibu yang buat hacking nih, pasti adalah yang robek-robek sedikit. Terus melakukan imunisasi pada bayi dan ibu ya teman-teman, kayak misalkan bayi imunisasi yang kayak juga yang kayak gitu gitulah. Terus kalau ibu kan bisa juga kayak mau misalkan pranikah, pasti kita lakukan imunisasi kakak ya. Terus memberikan obat dan menjelaskan cara penggunaannya bagi anak, remaja dan orang dewasa. Melakukan pertolongan pertama pada kegawat daruratan umum dan kebidanan yang tadi aku udah jelasin. Terus melakukan rujukan ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, kayak misalkan kalau di klinik itu kan pasti kita ke puskesmas dulu, baru kita melakukan ke paskes yang lebih tinggi ya teman-teman gitu. Terus melakukan tes lab penunjang pada ibu hamil. Pasti kan ibu hamil itu harus ada tes labnya kayak HB, kayak gitulah pokoknya ya teman-teman, kayak gula darah atau GDS. Nah, terus di sini ada kayak melakukan tindik telinga pada bayi. Tindik telinga pada bayi umumnya itu dilakuin ke anak perempuan ya guys, bukan ke anak laki-laki. Terus pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah dan anak sekolah. Terus kayak melaksanakan mekanisme pencacatan dan pelaporan terpadu. Pencacatan dan pelaporan terpadu itu kayak biasanya suka ada cohort bayi, cohort ibu yang kayak gitu ya. Terus di sini di 2018 juga aku bekerja di BPM ya, bukan bekerja sih, kayak lebih tepatnya aku lulus kuliah. Terus aku coba-coba nyari lamaran di BPM karena waktu itu STR aku belum keluar ya, bukan berarti STR belum keluar aku belum punya kayak aku udah tes uji kom udah lulus, tapi hasil STR-nya itu belum keluar karena emang hasil STR itu emang agak lama ya teman-teman. Terus di sini tanggung jawabnya, tugas dan tanggung jawab pertama kali aku kayak kerja kayak shock sih. Pertama kali aku kayak nih, pertama itu kayak membantu proses melahirkan, itu udah jelas lah karena di BPM itu udah banyak yang lahirin. Terus melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil atau antenatal care kayak pemeriksaan fisik yang kayak gitulah ya, tentu ya biasa teman-teman. Terus melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ibu bersalin postnatal ya teman-teman. Terus melakukan pemeriksaan fisik dan menyerahkan pelayanan terhadap bayi baru lahir, kunjungan neonatal. Pastikan kalau udah lahir itu tetap kayak misalkan ada kunjungannya juga, ada kunjungan nifas, kunjungan ibu ya teman-teman. Terus mengupayakan kerjasama kemitraan dengan dukun bersalin di wilayah sekitar. Dulu sih aku kayak, kan aku kerja di kabupaten ya, masih banyak dukun-dukun bersalin kayak Maparaji, Maberang ya teman-teman, tapi di sana itu udah kayak tertata. Jadi misalnya nih si dukun A ini atau Maparaji A ini punya kayak punya tetangga misalnya, pengen ke paparaji nih, tapi kan emang nggak boleh ya sekarang layanan di paparaji. Nah itu biasanya suka dibawa nih ke BPM kayak gitu. Terus memberikan pelayanan keluarga berencana KB ya. Terus melakukan pelayanan rujukan kepada ibu hamil beresiko tinggi ya, biasa kayak kita ke yang udah dijelasin ya, ke pas pertama dulu kayak ke puskesmas. Terus melakukan penjahitan hacking kepada ibu yang telah melahirkan, memberikan konseling kepada ibu hamil, nifas dan menyusui. Ya pastilah itu bukan sering, udah jelas banget ya. Terus melakukan imunisasi kepada bayi dan ibu, melakukan pemeriksaan kepada ibu nifas,
pastilah ibu nifas sama bayi baru lahir itu pasti dilakukan pemeriksaan lagi. Terus mendampingi dokter untuk melakukan USG. Nah kebetulan di waktu aku di BPM itu ada dokter yang mau USG, walaupun dokternya dokter itu dokter umum ya teman-teman, bukan dokter spesialis, tapi udah bisa sistem. Terus melakukan tindik telinga bayi. Nah sama tindik telinga bayi itu pasti ke perempuan, melakukan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah, dan anak sekolah, melakukan pemeriksaan tes lab penunjang bagi ibu hamil dan umum, melaksanakan mekanisme pencetakan dan pelaporan terpadu biasa kayak kulit bayi, kulit ibu, terus ada lagi imunisasi yang kayak gitulah, kayak gitu ya teman-teman. Terus nih ini mah aku pas waktu praktek kayak di waktu aku praktek lah, kayak misalkan mau praktek-praktek waktu aku masih kuliah kayak di Puskesmas Cikuda, Puskesmas RSUD Ciratu, RSUD Cibarbar ya adalah ya, kalian juga biasa tonjolin sama atau lengkapin sama tahun-tahunnya ya teman-teman. Nah di sini juga ada keahlian kita. Keahlian kita itu gak cuman kayak pemeriksaan ibu hamil, lahirin kayak gitu, juga nih aku masukin job apa ya, komputer aku bisa apa aja, bisa PowerPoint, bisa Excel, PowerPoint yang bisa lah gitu-gitu. Aku nggak terlalu bisa sih, tapi ya udahlah aku masukin aja karena emang bisa sih sedikit-sedikit. Terus internet browsing, upload, download, instalasi aplikasi, backup, dan master data, sosial media, presentasi, audio visual. Terus umumnya aku juga masukin kayak administrasi laporan kerja, pengolahan arsip data, konseling kesehatan, komunikatif, kreatif, bertanggung jawab, keterampilan bersosialisasi ya. Harus lah ya kalau bidan terus kita pintar bersosialisasi, karena emang kita kan menjual apa ya, bukan menjual tenaga sih, kayak menjual ya kita lah pokoknya, bukan menjual diri sih ya. Terus manajemen waktu efektif dan efisien, farmasinya kayak aku sih kayak antibiotik, vitamin anak, remaja, dan orang dewasa ya, obat-obatan lah kayak obat-obatan umum, obat-obatan dan obat-obatan anak, obat-obatan kebutuhan ibu melahirkan. Nih pas juga ada sih ya obat-obatannya nih. Terus sertifikat dan penghargaan ini penting juga sih, kayak kalian kan kita ya kalau apa sih, kalau bidan itu pasti harus ada STR, jelas lah itu mah. Kalau STR kan mencakup semua kesehatan, di bidang kesehatan itu harus punya STR nih. Ada APN, SIPB, terus pahami resiko kanker. Ini sih sertifikat dan penghargaan aku waktu seudah lulus kuliah sama sebelum lulus kuliah ya teman-teman. Dan dimasukin aja lah, kalian pernah punya penghargaan apa, terus sertifikat apa, masukin aja buat nilai tambahan. Nah terus aku lampirin juga nih kayak misalkan scanan ijazah, scan STR, terus SIPB aku ya, ini STR aku nih, ini SIPB aku, terus ini ada kayak transkrip nilai aku ya teman-teman. Jangan dilihat IPK aku ya, IPK aku emang gak terlalu besar, biasa aja, kecil ya gitu. Terus di bawahnya juga ya masukin aja lah sertifikat apapun itu, masukin. Biasanya suka ditanyain kalian punya sertifikat apa, kayak gitu sih teman-teman. Oke deh, segitu dulu ya video dari aku, panjang lebar ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, semoga itu bermanfaat buat kalian semua. Nah kalau kalian suka atau misalkan ada yang mau nambahin, boleh di kolom komentar ya, tambahin apa aja sih kayak yang kurang-kurangnya. Terus kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe tentunya, dan semua teman-teman kalian. Oke, dadah, bye.